Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jihan Tifanila MH akan menjelaskan manajemen memori. Latar belakang. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Konsep dasar dalam manajemen memori itu ada register, memory cache, memori utama, dan memori sekunder. Register. Contoh dari memori register ini ada IR atau instruction register. Ini untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Dan juga ada AX, PX, CX, DX, dan lainnya. Ini untuk menampung data dan informasi. Kapasitas memori register sangat terbatas, agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Memori utama. Memori utama pada umumnya dapat diakses secara random dengan RAM dan volatile. Namun sayangnya, kecepatan transfer data dari memori utama ke prosesor sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Memory cache. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan, digunakan teknik caching untuk memori utama dengan menggunakan memory cache. Memory cache ini umumnya berada dalam prosesor, dan kapasitas jauh lebih kecil dari memori utama. Untuk kecepatan transfer dari memory cache ini mengikuti clock prosesor, dan prinsip kerja dari memory cache ini sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi di memori utama. Dan yang terakhir, memori sekunder. Memori sekunder umumnya berupa disk dan bersifat non-volatile. Kecepatan transfer dari memori sekunder ini jauh lebih lambat dari memori utama. Dan untuk mengatasi kekurangan tempat pada ruang memori utama, memori sekunder menggunakan teknik virtual memory. Selanjutnya, pengalamatan memori. Tugas dari pengalamatan memori ini untuk mereferensi kode instruksi atau data di memori utama secara tepat merupakan tanggung jawab dari compiler. Compiler berfungsi mengubah source code yang ditulis programmer menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan prosesor. Secara garis besar, metode pengalamatan memori dapat dibedakan atas pengalamatan secara fisik, yakni alamat fisik memori utama yang sesungguhnya, dan pengalamatan secara logika, yakni alamat perlu ditranslasikan ke alamat fisik memori utama. Ada istilah lain yaitu address binding. Artinya, alamat yang terdapat dalam kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logika yang perlu ditranslasi terlebih dahulu. Address binding ini dapat terjadi pada saat compile time, loading time, dan execute time. Untuk compile time, apabila dimungkinkan letak atau alamat fisik memori diketahui sebelum dieksekusi agar langsung dapat ditulis pada source code. Kelemahan compile time ini, program tidak dapat direlokasi selama eksekusi. Saat loading time, dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Hasil kompilasi disimpan dalam file yang berisi alamat fisik. Jika terjadi perubahan relokasi, maka kode di-load ulang. Sedangkan pada saat execution time, membutuhkan perangkat keras seperti MMU atau Management Memory Unit. MMU ini bertanggung jawab membantu proses perhitungan transaksi alamat logika ke alamat fisik pada saat eksekusi. Dalam skema MMU ini, menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh setiap CPU. Ada base register dan limit register. Harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap address proses user pada saat run di memori. Program user hanya berurusan dengan address logik saja. Dynamic atau dinamik dalam manajemen memori ini menggunakan beberapa metode. Ada dynamic loading, dynamic linking, overlay, dan swapping. Untuk metode dynamic loading ini, tidak semua bagian program diambil ke memori. Dengan dynamic loading, rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori. Selanjutnya, dynamic linking. Metode ini sama dengan dynamic loading, hanya saja penekanan pada proses linking. Dimungkinkan adanya share library yang dibuat oleh suatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Dan untuk metode overlay, diimplementasikan oleh user. Tidak ada dukungan khusus dari sistem operasi. Desain program pada struktur overlay ini cukup kompleks. Dan yang terakhir ada metode swapping. Alur dari metode ini, yakni suatu proses dapat diswap secara temporary, keluar dari memori dan dimasukkan ke backing store, dan dapat dimasukkan kembali ke dalam memori pada eksekusi selanjutnya.
Demikian tentang manajemen memori yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.